Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, ya, diberi kenikmatan, diberi harapan, kebahagiaan untuk bisa menikmati alam akhirat mudah-mudahan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah masuk di ujung tahun, Bu. Enggak boten kraos nggih. Sudah tanggal 13. Besok tanggal 14. Berarti tahun ini mau habis, Bu. Sudah menjadwalkan jalan-jalan kemana, Bu? Ya, kalau bisa kita jalan-jalannya ya ke kuburan maksudnya, Bu. Biar tahun depan kita ada perubahan. Jadi masalahnya akhir zaman ini kan godaannya banyak, godaan imannya itu banyak. Mudah-mudahan perang tapi belum leren-leren, Bu, ya. Israel sama ini tuh, insyaallah, sama Palestina ini, Gaza ini, Allah. Ukraina juga belum berhenti ternyata. Ukraina sama Uni Soviet itu awet nih, insyaallah. Ya. Diisukan lagi di Singapura katanya COVID sudah mulai tumbuh lagi, ya Allah. Jadi berita-berita yang menakutkan, ya kita berita bahagia sajalah. Ya, kita yakin dan orang yang beriman, katanya surat dalam alhamdulillah, matur nuwun Ibu, beriman, amal soleh, kemudian mau sodakoh, sholatnya ajeg, insya Allah karena Gusti Allah itu diberi seperti orang yang berbisnis tanpa rugi. Dalam surat apa itu, Bu? Ada penjelasan itu, berbisnis tanpa rugi. Surat yang ke-35, surat apa itu? Itu ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita sudah sampai pada ayat tentang perumah tanggaan. Ini juga tentang ayat perumah tanggaan juga ini. Jadi ayat 19, ayat 20, ayat 21 itu. Perumah tanggaan yang bagaimana? Perumah tanggaan yang suatu ketika kita digudo. Tidak selamanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Digudo. Kan dari ayat 19 kemarin kita sudah diberi wejangan oleh Gusti Allah. Jadi ketika kita dalam berumah tangga boleh jadi saking ya memang cinta itu kan ada cemburu. Nah, ini bukan hanya cemburu tapi ada tudingan kepada istrinya itu melakukan sebuah perbuatan yang dianggap menyimpang, kan itu, atau serong. Mohon maaf ibu-ibu ya, masalah perserongan ini dengan perzinaan Gusti Allah itu
memberi tekanannya itu kepada orang perempuan dulu, Ini mestinya jangan dianggap diskriminatif, Bu, tapi dianggap bahwa ternyata orang laki-laki ini juga mudah gitu, mudah terbuai, tergoda, terayu, terbujuk. Tapi ayat ini harus disyukuri betul untuk berintrospeksi bagaimana kalau ibu sudah jadi istri. Bukan hanya sekedar wanita biasa, tapi jadi istri. Nah, ketika jadi istri, ya apa? Isto naklukan suaminya, naklukan dari tidak blorokan matanya, tidak mata keranjang, tapi matanya mata sapi, ya. Ceplok, ya mata sapi, ya kan? Jadi ayat yang pain khiftum ala tadilu fawahidatan, bagaimana ibu-ibu supaya bisa menjadi penakluk agar suaminya itu bertekuk lutut, fawahidatan, bertekuk lutut di jenengan. Itu bukan ayat itu boleh laki-laki. Nah, ayat 20-nya ini makanya diberi gambaran seandainya terjadi gejolak dalam rumah tangga, wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'dima atumuhunna ilaan. Nah, itu kan itu ayat 19-nya. Nah, ayat 20-nya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum, wa in aradtum. In itu apabila, wa in lan apabila, aradtum mikarep tuh berkehendak, duwe karep, duwe kemauan. Nah, tumnya itu sira kabeh para suami. Ini menyambung ayat 19-nya, Bu. Wa in aradtum lan seandainya, suami-suami berkarep, duwe karep, berkarep apa? Istibdala jaujin, makana jaujin. Seandainya hai suami-suami, apabila kalian ingin mengganti istri yang sudah melakukan sesuatu yang menyakitkan untuk suaminya, ya itu makanya diganti dengan siapa? Dengan istri yang lain, istri baru. Jadi istibdal itu makanya dalam Al-Quran, seperti halnya dalam surat Al-Baqarah dan sampai di ayat belakang juga ada nanti. Jadi ketika kita ini berumah tangga itu memang merawat cinta itu wajib di ini, Bu, di elmoni, ya, merawat cinta. Nah, itu. Dirawat cinta itu, Bu, karena cinta ini perasaan. Dan perasaan itu tidak selamanya cinta terus, mesti ada bosennya, ada jengkelnya, ya kan? Ada kadang-kadang ada, makanya bumbunya orang cinta mesti cemburu. Nah, mari kita rawat dengan banyak. Makanya sholat berjamaah sama suami, sama istri itu merupakan modal merawat cinta. Nah, modal merawat cinta yang paling efektif, menurut Rasulullah itu adalah sholat berjamaah. Bareng-bareng ke masjid, ya, ayo kita bareng-bareng ke masjid. Nah, itu. Ya berat merawat cinta. Kalau hartanya itu gak usah dirawat, Pak, nggak usah. Harta itu mesti ketut, katut. Apalagi jenengan sudah punya bayaran tetap. Sing duwe gak duwe bayaran tetap, gak mikir meneh mangan opo iso. Jadi kalau kita sebagai PNS atau pensiunan yang rizkinya sudah masih dijatah oleh Gusti Allah lewat negara, nah itu. Kalau gak banyak istighfar dengan banyak sedekah, rasa-rasanya dibandingkan dengan, coba sekali-sekali itu jalan-jalan ke pasar, apalagi ke pasar tuh sebelum subuh. Coba jenengan sebelum subuh itu, coba lihat di pasar itu orang sudah berebut menggantungkan apa saja itu. Banyak yang digantung di pasar itu, Pak. Koyokan, ajeng betorengke,
juta. Kita ini alhamdulillah karo Gusti Allah itu. Nah, cuma kadang-kadang yaitu seperti nelayan itu golek iwa itu kan nggak pernah punya modal kapan nanam iwa, kapan makani iwa, tapi pengennya ya wakeh terus. Tapi ketika diuji banyak, nah boros. Nah, ini ada penelitian kenapa nelayan itu padahal panennya itu nggak pernah bermodal pupuk, nggak pernah bermodal obat-obatan untuk nyemprot wereng, nyemprot. Jadi ternyata dirawat itu penting Pak. Nah kitanya bersyukur Pak, alhamdulillah. Tinggal ngatur keinginan dengan kebutuhan. Kalau sing diatur keinginannya toh Pak bangkrut. Nah yang diatur ya kebutuhan. Dan insya Allah standar minimal kebutuhan tercukupi insya Allah. Cuman yang kadang-kadang ini tuh kadang-kadang menggoda belanja ke supermarket. Walaupun supermarket sekarang banyak yang tutup Bu. Pasar Atum tuh sekarang banyak yang kosong kios-kiosnya. Mal-mal besar di Jakarta banyak yang kosong. Banyaknya. Jadi tolong ibu-ibu nggih merawat cinta itu perlu ada kiat-kiat supaya kita ini selalu berada dalam sakinah, mawaddah, warohmah. Itu gak ujuk-ujuk. Nah, sebab apa? Khawatir kalau tidak dirawat boleh jadi pernyataan Gusti Allah dalam surat 19 dan surat 20-nya itu boleh jadi terjadi pada kita. Nauzubillah min dzalik. Wa in aratum lan tatkala mikarep sira kabeh bojo-bojo lanang mikarep istibdala jaujin, tatkala ingin mengganti bojomu yang cerewet, yang rewel namanya, yang rodo dablek. Nah, ini kan ayat 19 itu menggambarkannya rodo dablek, makan aja dengan wanita lain dengan cara biantolak tumuha, dengan cara kita menceraikan istri yang lama. Makanya gantinya nah ya tuh. Padahalnya ada padahalnya. Wa ataitum ay waqad ataitum ihdahum ya qintaron. Padahal ya kamu sebagai suami ya pernah memberi mereka pernah memberi istri-istrimu itu ya dengan apa? Mal qintaron ay malan kasiron sodakon. Nah, jadi pernah memberi mahar yang banyak. Nah itu jadi sudah memberi mahar, membelikan rumah atas nama istri, disertifikatkan lagi, jadi sertifikat rumah. Jadi bukan rumah sekedar rumah tinggal, tapi memang rumah hadiah untuk istri. Boleh, Pak itu sama. Jadi langsung tuku di mana Bu? Di Citraland apa di Citra? Di Harmoni apa di Citra Harmoni apa di Graha ini Graha Tirta apa itu di Graha Pena. Udah saking awalnya memang wah suka seneng macam-macam. Oh saking ininya di samping maharnya banyak, kemudian tukuno umyah pisan atas nama istri sudah namanya hadiah. Memang sudah ini bukan barang gono gini sudah. Kemudian tukuno mas-masan, Mas Amri, Mas Amro, tukuno berlian, tukuno mutiara dengan berbagai mutiara hitam, mutiara perak,
mutiara emas, kan ada tuh warna-warna mutiara tuh banyak-banyak Pak. Ada yang putih, ada yang kemas-masan, ada yang mutiara hitam. Konon mutiara hitam lebih mahal, betul lah Bu? Udah tak kalung, ya nanti Cik kalau undangannya bajunya hitam, maka mutiaranya yang dah. Tahu-tahu celeketek istrinya itu berbuat tidak jengkel no. Nah kalau jenengan punya karpa tak cereno ae tak goleno meneh ae singa. Nah, jadi istibdala jauji, maka nanti cari istri baru. Kemudian pala tak hudu minhu syai'a. Tetap walaupun kamu sudah memberi mahar yang banyak, harta yang banyak, memberikan rumah, memberikan mobil, bahkan ulang tahunnya tak hadiah mobil Mersikil namanya, langsung BPKB-nya atas nama istri. Jadi sudah rumah sertifikatnya atas nama istri, mobil BPKB-nya atas nama istri, emas-emasannya mulai kuping, leher, tangan sampai kaki beremas-emasan semua. Nah, itu. Nah, kemudian berliannya mata yang berapa karat itu yang khusus dibeli dari rumah, lelang di mana, di Inggris semuanya. Pala tak hudu, ojo ngambil, tetap kamu tidak boleh ngitung kamu. Kalau gitu tidak boleh Bu. Kecuali kalau memang istrinya mengembalikan, itu lain lagi itu. Tetapi kalau memang cerai, aku nggak boleh. Atak hudunahubu, apakah kamu betul-betul tego? Nah itu. Jadi tak hudunah itu pertanyaan itu apa semacam semonan, persemon. Apa kamu tego ta? Nah, sementara kamu sudah menggauli istrimu, maksudnya di sini menggauli itu berhubungan biologis. Ya, kemudian kamu akan mengambil kembali harta-harta yang sudah kamu berikan kepada istrimu. Bolehlah, gak apa-apa lah, ngono yang ngono, tapi ojo ngono. Ya betul, istrimu kamu cerai gara-gara umpamanya istrinya berbuat nusuz, atau berbuat durhaka kepada suaminya, atau karena tukaran yang sangat dahsyat, sehingga piring sak lemari habis, gelas sak lemari pecah-pecah parah kan. Itu makanya ayat monggo diperhatikan ada 20. Jadi supaya ternyata dalam rumah tangga itu seni betul ya. Rumah tangga itu kalau melihat ayat ini memang seni betul kita ini. Enggak perkara pinter, enggak perkara alim. Sing hafal Quran, hafal kitab puluh-puluh diuji rumah tangga cerai juga itu ada. Makanya jangan berangga-angga. Wa ismam mubina, jadi buhtanan itu artinya dulman. Apakah kamu tego mau mengambil kembali harta-harta yang sudah diberikan kepada istrimu dengan cara yang zolim? Ingat loh, hati-hati, cara seperti itu termasuk buhtanan isman mubinan. Nah itu jadi ngono ya ngono, tapi ojo ngono, ya tetap sama istri itu perlakukan Pak. Jengkel ya jengkel, cerai ya cerai, tapi ojo sampai dikukut meneh itu harta yang sudah diberikan ke istri itu, nggak boleh. Jadi 3 kan ungkapannya buhtanan itu artinya dulman, isman itu duso, mubinan pertelo. Jadi kalau kamu mengambil kembali harta yang sudah diberikan kepada istrimu ketika kita menceraikan istri dan kita sudah menggaulinya secara patut, itu
boten angsal, karena merupakan perbuatan yang zolim. Wanas buhuma, cara isman mubina, dibaca nasab kedua-duanya katanya. Itu statusnya itu diposisikan sebagai hal. Sedangkan wal istifhamu tak hudunau, itu istifham, kata tanya. Itu untuk litaubi, untuk meleh-meleh akan kepada kita. Apa awakmu ta ora ini ta, ora waras ta, karena itu bahasanya. Kok cukup meneh harta yang sudah diberikan kepada istrimu. Nah, kecuali kalau istri mengembalikan, kalau lain lagi kalau itu ceritanya. Tapi kalau sampai sudah dek, kamu tak ceraikan, barang-barang yang sudah saya berikan ke kamu tak ambil kembali, rumahmu tak ambil, mobilmu tak ambil, perhiasanmu tak ambil, bahkan pakaian-pakaian yang sudah saya belikan tak ambil lagi, gak boleh. Nah, makanya disemoni kalau Gusti Allah. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Bagaimana kamu mau mengambil sementara kamu kan itu sudah melakukan hubungan biologis, bahkan sudah punya anak. Ya, itu mungkin. Nah, itu gak boleh Pak nggih. Nah, itu kalau kita sudah menggauli istri, barang-barang yang sudah kita berikan kepada istri. Nah, makanya Imam Abu Hanifah dengan memperhatikan ayat seperti ini menganggap akad nikah itu sebetulnya sama dengan akad jual beli biasa. Ada perhitungan kalkulasi bisnis. Nah, itu maksudnya apa? Ya, menggauli istri itu kan benefit yang didapat oleh suami, kan kepuasan. Nah, itu kenikmatan yang luar biasa. Nah, itu dianggap benefitnya itu Pak Yahya, ya itu. Nah, karena benefitnya itu melakukan hubungan biologis sebagai puncak kepuasan, kebahagiaan manusia di dunia, maka kalau istri sudah digauli dan jenengan mintanya kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, kacau kan itu. Di sumur, di dapur, di kasur umpamanya. Kemudian kita menceraikan istri. Di sumur itu istilahnya, kalau Rasulullah kan mengisyaratkan suami istri pengantin baru boleh mandi bersama kan, makanya kan di Jawa di sumur ya kan, karena biyen gak ono kamar mandinya, sumurnya di pagar sama gedek, pakai nimbun ya pakai senggot ya. Saya pernah ngalami pakai senggot, nimbuk senggot, ngerti senggot nggih? Senggot gak ono saniki senggot nggih. Nyadring. Jadi senggot tuh belakangnya diikat ben abot. Saya kurang lebih 3 tahun Bu itu di Jawa Timur tuh. Karena listrik belum ada, pakai ini juga. Habis senggot bisa dragon, pompa air pakai tangan itu. Mereknya Dragon. Ngeten mangke, ngatos-ngatos nggih, kita memang jadi dengan istri itu tetap Pak kita hormati, perlakukan secara, makanya kan kalau bisa dalam Islam itu jadi Pak imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsanin. Kalau kita menggauli ya baik, yang kasih sayang. Kalau seandainya kita umpama ditakdirkan harus pisah, ya pisah juga dengan baik-baik. Nah sekarang ini Bu, Masya Allah, kekerasan dalam rumah tangga itu masih tetap. Kemudian perlakuan suami kepada istri,
dengan cara-cara yang kasar kan itu. Yang minggu yang lalu itu kan kita dihebohkan dengan apa? Dengan seorang suami yang sudah sampaikan membunuh anaknya yang masih kecil-kecil 4 orang sekaligus gitu kan. Sebelumnya kan habis tukaran dengan istrinya itu. Monggo itu kan. Ternyata setelah ditilik oleh paranormal, ternyata kesetanan. Karena marah itu, makanya marah itu Pak, innal godoba minas syaiton. Makanya dia sampai marah itu dari setan. Makanya kan terapinya kalau kita marah cepet-cepet wudu. Jangan tambah pegang pisau. Hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Cepat wudu. Kalau wudu masih saja gondok, mangkel, cepat sholat dulu. Badiru ilas sholat, bersegeralah kita sholat 2 rakaat, sholat li syukril wudu. Makanya ada sholat, ada doa ketika sholat li syukril wudu itu. Sholat li syukril wudu itu mempunyai 2 faedah. Faedah pertama, menggugurkan dosa-dosa yang kecil yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang kedua itu terapi anti marah. Terapi anti marah. Makanya kalau bisa makanya kalau orang-orang dulu ya ada sholat li syukril wudu, kemudian dawamul wudu. Dawamul itu gantung wudu. Anak-anak saya ki angel diajak tirakat gantung wudu aja angel. Angel. Kalau dulu anak sini dulu waktu ada pondok rajin sholat malam gitu. Yang rajin ya alhamdulillah. Dulu kan malam Jumat itu mesti ini ada sholat malam di nggih. Jadi marah itu jangan keterlaluan, sebab keterlaluan udah kemasukan setan itu nekat ya. Bahkan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Nah, wa akhadna lan padha ngalap sapa sinisa minkum saking sira kabeh wong suami-suami yang mau menceraikan istrinya mitsaqan ghalidha. Padahal kamu dengan istrimu itu sudah melakukan sebuah ikatan dan syadidan, ikatan yang sangat-sangat. Makanya dalam Al-Quran itu ada 3 indikator ikatan itu. Ikatan pertama namanya be'at. Innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Baiat di situ sebetulnya awal ketika seseorang mengucapkan syahadat untuk masuk Islam. Makanya ketika bersyahadat itu ya harus diperhatikan betul itu. Yang kedua urwatul wuthqa, ya, ikatan yang sangat kokoh. Kalau kita sudah berpegangan dengan agama itu, jadikanlah ikatannya itu ikatan urwatul wuthqa, ikatan yang sangat-sangat kuat, yang sangat kokoh. Nah, begitu juga ketika kita sudah bersuami istri, maka jadikanlah ikatan suami istri itu sebagai mitsaqon ghalidho, ikatan yang sangat-sangat kokoh, sangat kuat. Ya, tali yang tidak putus, jangan sama. Ya, sudah selesai Bu, layang-layang putusnya Bu. Sudah lama ya, sudah gak diputar lagi ya. Mitsaqon. Nah, ini biasanya sering dijadikan jimat ceramah, walimatul urus atau tausiah urusan perkawinan. Mengapa digambarkan dengan mitsaqon ghalidho?
wa huwa ma amarallahu bihi min imsakihinna bima'rufin aw tasrihinna bi ihsanin. Karena kita merawat, mengikat, menjadikan istri dan bersuami istri berumah tangga digambarkan wa huwa utawi misakon ghalido iku ma perbuatan amaro kang sampun merintah sapa Allah Gusti Allah bihi kalawan ma. Perintahnya seperti apa yang sudah digambarkan surat Al-Baqarah kan, min imsakihinna bima'rufin ya. Kalau kita merawat, ya merawatlah dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bima'rufin. Kan ayat sebelumnya itu kan sudah ada kata-kata wa ashiruhunna bima'rufin. Basyiru gaulilah istri-istrimu itu dengan cara yang istimewa. Bukan hanya cara biasa. Baik mingkaulin itu kan kemarin tuh ada 3 kan indikatornya. Perkataan, yang kedua pembiayaan kehidupannya, yang ketiga perlindungan lewat rumah. Jadi SPP itu sandang, papan, dan pangan. Sandangnya dipenuhi, rumahnya juga walaupun kontraktor alias rumah kontrakan. Tapi niati wujud dari tanggung jawab untuk merawat, menjaga, dan memperlakukan istri secara istimewa walaupun rumahnya masih kontrakan. Semuanya saya pikir kalau hidup di Surabaya ini, saya sendiri itu ngontrak di Kebonsari itu sampai punya anak 1, Bu. Nah, jangan dikira saya tidak pernah jadi kontraktor di Kebonsari, pernah. Au tasrihu hinna biih. Begitu juga kalau seandainya kita itu mau menceraikan istri, ceraikanlah dengan cara-cara yang ihsan. Ihsan itu di atas baik loh Pak, istimewa lah. Jadi jangan itu kalau mencerai jangan, karena makanya Ibnu Taimiyah punya murid namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi pikiran-pikiran tentang bagaimana berumah tangga yang ideal, Ibnu Taimiyah itu punya buku ya, walaupun dia sendiri karena ternyata banyak itunya itu. Nah, kemudian oleh muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu bukunya itu dijelaskan kembali. Contohnya kalau kamu mau menceraikan istrimu dalam kondisi marah, sekalipun kamu sudah mengatakan kata-kata tolak, kata-kata cerai, kata-kata pulangkan, itu tidak jadi. Karena apanya? Dalilnya ini. Ya, kalau kamu berumah tanggalah yang ma'ruf. Nah, kalau kamu mau cerai, juga cerailah yang baik-baik. Itulah sebabnya kenapa akhirnya masalah perceraian harus lewat pengadilan. Dan di Indonesia ada namanya pengadilan khusus, pengadilan agama. Jadi kenapa negara-negara muslim mempunyai pengadilan khusus untuk masalah perceraian? Karena cerai ini tidak boleh dilakukan secara sembrono. Rasulullah memberi gambaran cerai itu perbuatan boleh, tetapi yang dimurkai oleh Gusti Allah. Kan itu makanya lewat pengadilan supaya begitu mau, makanya proses pengadilan untuk perkara perceraian itu biasanya pertama harus wajib melakukan namanya mediasi. Kalau langsung kalau ini senang saya berdapat perkara baru, nggak boleh, itu didamaikan kembali. Nah, kalau didamaikan tidak bisa,
baru gak getun ta. Nah itu moso sudah sekian puluh tahun kasur sampai entai piro anak wis cucu kok mau cerai. Lucu. Iya Pak, soalnya mau tambah lagi nggak boleh. Nah kan ngoten nggih Pak, nggih monggo Pak kalau ada yang mau ini kalau ada ya. Nggih. Nah, memang sejarahnya gonogini itu hanya ada di negara kita. Ulama yang pertama kali mencoba membuat hukum gonogini itu konon namanya Syekh Arsad Al-Banjari. Beliau seorang ulama besar, muridnya Syekh Abdurrauf Asingkili. Ya, kemudian dia menulis kitab fikih. Kitabnya itu namanya Sabilul Muhtadin kitabnya itu. Nah, beliau ini mengadakan penelitian, Pak, melihat cara berumah tangga orang Indonesia dengan cara berumah tangga orang Arab. Ternyata beda. Kalau orang Arab itu segalanya tergantung suami, ya, segalanya. Jadi, nah ternyata kalau orang Indonesia ini ya sagendong sapikul, sama-sama ikut terlibat nyongkuyung kehidupan berumah tangga. Makanya diaturlah akhirnya jadi hukum gonogini. Perlu mana harta bawaan istri, mana harta yang didapat setelah akad nikah yang diperoleh dari penghasilan suami. Ya, berbeda dengan yang diperoleh dari penghasilan istri setelah istri itu memang menjadi bisnismen, ya, jadi pekerja. Nah, itu dibedakan. Nah, makanya itulah sebabnya di Indonesia itu harus ada prosentase investasi berumah tangga, harta-harta yang didapat ketika berumah tangga yang bukan bawaan istri dan bukan pendapatan istri sendiri. Matan Bu nggih. Jadi ibu-ibu senang ini karena apa? Nah, pendapatan istri dan harta bawaan istri itu tidak boleh diperhitungkan sebagai gonogini. Diatur, nah itu. Nah, sebetulnya pikiran Syekh Arsad Al-Banjari ini sudah berbau Imam Abu Hanifah sebetulnya. Karena apa? Karena mensamakan bagaimana akad nikah seperti orang berbisnis kan itu. Ada benefit emosional psikologis dalam hubungan biologis, tetapi ada benefit bertambahnya harta orang yang sudah berumah tangga. Itu, ngoten Pak nggih, itu nah. Ada 50-50 Pak. Nah, itu. Ada tergantung pengadilan nanti itunya itu. Ya gak apa-apa Pak. Wong istrinya presiden juga gak apa-apa Pak. Terus kalau istrinya menteri gimana? Gak oleh mijiti suaminya dah. Boleh Pak, jangan khawatir. Ketika pertama siapa Bu wanita pertama jadi menteri di Indonesia itu? Ada zaman Orde Baru. Masih ingat nggak? Menteri urusan wanita itu loh Bu. Alhamdulillah, sekedar Pak Yahya. Jadi waktu itu ada namanya menteri urusan wanita, perawan, ya, menteri peranan wanita, namanya Laisa El Sutanto itu. Beliau itu Pak jadi menteri zaman Orde Baru, zaman Pak Harto. Tetapi tiap malam tidak mijiti suaminya. Jadi jangan khawatir Pak, kalau jenengan punya istri menteri, cari menteri tak Pak?
Ini ditulis di bagian. Jadi walaupun kita ini jadi menteri, walaupun kita ini jadi pejabat tinggi negara, sebagai istri, ya sebagai istri. Dua menteri wanita itu yang sama-sama temannya kan, satu menteri luar negeri, yang kedua menteri keuangan. Dengan suaminya ya nyiapkan makan dulu Pak sebelum berangkat kerja itu. Jangan dikira kalau sudah, walaupun apa nama. Gimana? Jadi suami memberikan izin dengan cara kehadiran istri bagi dua suami. Oh, jadi jangan mensyaratkan boleh awakmu nyambut gawe, tapi hasilmu engkau digagak bagi loro gitu ya. Ya itu namanya nggak boleh Pak, itu memperkosa sebenarnya. Mensyaratkan istri sebetulnya yang bagus ya, jenengan gak usah mengizini kalau begitu istrinya bekerja. Kalau panjenengan sudah cukup. Tapi kalau ketemu jodohnya yang perempuan sudah kerja, sudah jadi dosen, sudah jadi guru, sudah jadi manajer, ketemunya mereka sudah sama-sama kerja. Seperti kemarin tuh saya tanya-tanya ketika itu loh ke toko bangunan Depo Gedangan itu, ternyata karyawan kan banyak perempuan. Kemudian di depan itu kan ada KP-nya, ya santrinya ada yang sedang hamil, udah punya suami ya alhamdulillah, ya makanya Pak sudah punya rumah, alhamdulillah Pak, sudah saya nyicil, sudah berapa kerja di sini, sudah 8 tahun, wah luar biasa. Nah, terus tanya, kerja suami kerja, ya kerja juga. Nah, kemudian, karena kerja, kenapa sama rekoso? Kan suami sudah kerja, ya karena gak cukup Pak, gak cukup untuk biaya anak sekolah, untuk bayar listrik, bayar air, kreditan sepeda motor, kreditan rumah. Nah, itu ngandalkan pendapatan suami beten cekap. Nah, kalau sudah seperti ini Pak, itu si istri itu memberi sodakoh kepada suaminya, bukan ikut memberi nafkah. Ngaten Ibu Bapak nggih. Cekat sedap Bu, Indonesia pun Ibu. Bagaimana apabila seorang istri yang sudah dihadiahi tadi masalah harta, apakah itu termasuk harta waris? Suatu misal gini, seorang suami istri itu tidak punya anak, kemudian dia sudah pernah kasih hadiah misalnya rumah dengan sekian banyaknya atas nama istri, apakah itu nanti kalau suaminya meninggal, apakah itu termasuk harta waris yang harus dibagi? Terima kasih. Ya, kalau sudah seperti itu Bu, ini sudah menjadi milik istri yang akan menjadi warisan ketika istrinya meninggal dunia. Ngerti nggih? Tapi kalau suaminya meninggal dunia, ya yang dibagi itu adalah warisan suaminya. Yang sudah diberikan hadiah loh ya, hibah lah, itu menjadi milik istri Bu, bukan menjadi barang yang dihitungkan menjadi warisan suami. Yang dibagikan waris itu nanti harta gonogininya plus aset-aset suaminya. Boleh jadi kan suaminya masih punya atas nama suaminya, dia punya deposito 1 triliun umpamanya di Bank Toyib, nggak pulang-pulang. Ngerti Bu nggih? Jadi ini yang kadang-kadang kita ini sembrono. Makanya pentingnya pencatatan aset itu penting Pak. Dalam berumah tangga itu harus ada pencatatan aset juga. Itu nggak boleh aset itu disembronokan. Ketika menamakan sertifikat atas nama istri umumnya, ini nanti statusnya apa? Nah, apakah memang diberikan hadiah atau sekedar atas nama?
Kalau atas nama masih kategori gono gini. Kecuali kalau sudah ada pelepas, sehingga ketika suami ini meninggal dunia, nah hartanya yang atas nama itu tetap harus diperhitungkan harta gono gini kalau membelinya setelah berumah tangga. Jadi hati-hati itu juga. Nah makanya ada juga yang cukup ideal, setelah punya aset banyak, anak banyak, sebelum meninggal dunia tak coba didistribusikan ke anak-anaknya dengan jalur hibah. Sebab nanti kalau jalur waris Bu, setelah meninggal dunia tuh BHPT-nya juga mahal, itu bayar pajak ke negaranya mahal. Ngoten Bu ya. Jadi ini ini harus perlu ada pencatatan. Harta bawaan istri, suami ya jangan kecuali kalau istrinya meninggal dunia, harta-harta milik istri itu bisa dijadikan sebagai tirkah untuk suaminya dan anak-anaknya dan saudara-saudara istri juga harus dilihat gitu. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, mungkin masih ada ibunya istri, yaitu ayahnya istri gitu. Nah suaminya kalau punya anak berapa? Kan kemarin tuh suami itu 1/4 dengan setengah. Kalau istri 1/4 dengan 1/8. Gimana Pak? Nah, kalau dalam Islam hak asuh anak ada pada ibu, tetapi yang membiayai kehidupannya ada pada ayahnya. Sehingga kalau cerai, ya, hak rawat kalau istrinya memang bisa mendidik anak-anaknya. Ya, tetapi biayanya itu dari mantan suami. Seandainya tidak membiayai, tidak memberi nafkah kepada anak, bisa diperkarakan Pak. Bapak bisa diperkarakan oleh anaknya gara-gara cerai, tidak bisa membiayai, bisa diperkarakan. Dan di Jawa Timur, ingat saya pernah ada yang dimenangkan oleh pengadilan. Dan ini tidak termasuk berdosa kalau ayahnya mampu. Kalau iya, tapi tetap tidak boleh jenengan nitipkan anak jenengan kepada maru jenengan. Nah, suaminya baru. Nah, tetap sampai anak itu betul-betul dewasa. Berapa kadar kemampuan wajarnya? Nah, biasanya di putusan pengadilan itu juga ditentukan gitu. Setelah cerai siapa punya, kecuali kalau memang ada kekhawatiran. Nah, kekhawatiran dari sang ayah ini untuk menitipkan anaknya di mantan istrinya, walaupun ibunya dari anak itu, tapi kan mantan istrinya, khawatir, yaitu kalau kawin lagi ada nyanyian anak tiri itu kan, hanya cinta kepada, itu gak boleh. Ini hak asuh anak dari ibu akan dicabut, diberikan kepada suami. Nah itu Pak, nggih. Gimana betul? Monggo Bu, nyantai. Gimana kalau misalnya di masyarakat sekarang ini memang justru bapak-bapak itu dia justru orang yang pengangguran, justru yang berkiprah itu adalah seorang ibu. Kemudian bagaimana seperti itu bisa menurut Anda? Boleh Bu, Islam tidak melarang ya punya suami pengangguran. Bukan pengangguran, jangan bilang pengangguran Bu. Yang belum mendapatkan
ladang pendapatan permanen. Nah, izin rada keren ya. Ya boleh. Nah, istrinya mampu, istrinya bekerja. Nah, ibu itu yaitu bersodakoh terhadap keluarganya. Termasuk, nah kalau ibu ikhlas kepada suami yang punya suami seperti itu, ya gak masalah. Asalkan kehidupan cukup. Tapi suaminya jangan kurang ajar. Sudah istrinya seperti itu, tambah diam-diam dia kawin lagi, kan ada itu. Atau ketika ditinggal jadi TKI, tahu-tahu suami di rumah kawin lagi. Kiriman tadinya untuk bikin rumah, merpai rumah, habis digunakan untuk istri kedua. Datang mana kiriman untuk ini, langsung tukaran. Coba di ngono ya. Jadi boleh dalam Islam itu seorang istri menanggung kehidupan untuk bersodakoh dengan keluarganya, boleh. Tapi ingat loh, sodakoh, bukan napakoh. Makanya Bu, inilah harus kita evaluasi tentang cara berkeluarga kita sekarang ini, terutama untuk membekali anak sanggup berusaha dan sanggup mendapatkan rezeki. Kita ini sekarang terkena penyakit elitis. Anak kalau tidak bekerja di instansi negara seolah-olah bukan bekerja. Sehingga pandangannya itu kalau kamu tidak bekerja di suatu instansi pemerintah dianggap pengangguran. Padahal sekarang ini mindset kita harus kita rubah. Negara ini ya jangan dijadikan objek tempat mencari kerja yang menjanjikan. Didiklah anak-anak kita menjadi entrepreneur, menjadi calon-calon pengusaha. Nah itu, karena ternyata negara bisa diatur dan bisa dibeli oleh pengusaha. Nah, coba kalau anak-anak kita jadi pengusaha, kan luar biasa. Ngeri itu sekarang namanya oligarki. Nah itu bahasa yang lebih keren, dan itu ternyata sudah panjang cerita itu. Jadi kalau negara didikte, diatur, dikendalikan oleh para pemodal, itu bukan cerita baru, cerita lama. Nah, makanya Islam mencoba bagaimana itu aladina amanu wa amilu solihati. Jadi saya berharap putra-putra kita jadi pengusaha yang sukses, jadi pemborong yang sukses, jadi sampai menjadi pedagang yang sukses. Ngeri itu. Kalau saya kebetulan banyak bergaul dan banyak membaca cerita-cerita itu, jadi sehingga kita berharap, jujurlah kita ini kadang-kadang memanjakan kepada anak ya, dengan harapan awam ojo nyambut ojo keras-keras ayah soro biyen awamu saya ke ojo soro. Itu keliru, ternyata keliru. Memanjakan anak itu sama dengan meracuni masa depan mereka. Saya berharap kita di rumah nyuci piring dilatih, nyuci pakaiannya dilatih. Karena punya rewang, nyuci piring habis makan gak gelem. Karena punya rewang nyuci karo ngestrika bajunya dewe boten purun. Nah itu kan sama dengan meracuni. Bagaimana kalau mereka sudah rumah tangga besok? Bagaimana kalau mereka punya anak? Sementara suaminya tadi belum mendapatkan pendapatan permanen. Nah, makanya dalam Islam selanjutnya kalau diteruskan sedikit ada namanya fakir dan miskin. Nah itu ada hak. Nah kalau karena kemalasan dan karena tidak punya bekal keterampilan, ya itu bukan fakir miskin namanya itu. Ya itu. Karena fakir miskin itu indikator orang sudah bekerja, orang sudah berusaha, tetapi pendapatannya tidak cukup untuk menghidupi keluarganya.
Nah, ini kadang-kadang salah kedaden juga, makanya supaya tidak salah kedaden. Nah, sekolah juga di kita begitu. Sekolah itu menjanjikan sesuatu yang bersifat ini, ya, kadang-kadang makanya keterampilan akhirnya gagal di kita ini. Wong kuli bangunan aja sampai impor orang kok sekarang ini. Kuli bangunan, bayangkan. Nah, naudzubillah min dzalik. Al-Fatihah. Ya kana abdu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillahi min hamdan alimin hamdan syakirin hamdan wa afini amahu yukab mazida ya rabbana kalham kama yanbaghi li jalali wajhika wa adin sultan Muhammad salatan tunjina biha jamal wal afat wa taqdiya biha jamal hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarwasawat min jami'il khairat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihi ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir rabbana tu'akhina nasina wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar Wakina benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang-kurangnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya